Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang sudah masuk Ibu. Suaranya Ibu Puji, halo. Terus ke sana jauh panas. Baik. Jadi saya sampaikan kembali ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi topik pada hari ini sebenarnya sangat penting karena mengingat bulan memasuki di mana para adik-adik kita, siswa atau siswa SMA ataupun SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi udah mulai siap-siap ya. Jadi topik manajemen diri, persiapan menuju perguruan tinggi ini menurut kami sangat penting untuk di-sharingkan agar nantinya mereka tidak terkaget-kaget karena itu merupakan transisi yang cukup perubahannya cukup drastis dari SMA menuju ke perguruan tinggi. Sehingga topik ini sangat penting untuk itu Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini nanti bisa dibantu meneruskan informasinya ya. Mungkin informasi dari kami belum sampai kepada mereka sehingga masih sangat minim sekali yang hadir pada hari ini. Sedikit sedih ya Bapak dan Ibu sekalian, padahal kaminya berharap ada banyak anak-anak muda yang khususnya masih SMA ataupun SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi hadir pada hari ini, namun ternyata masih minim sekali partisipasi mereka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah nggak asing ya apa yang kita sebut dengan manajemen diri. Manajemen itu mungkin udah nggak asing lagi, sering kita dengar pada kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan bagaimana cara kita untuk mengatur diri kita sendiri agar bisa mengontrol atas apa yang ingin kita kerjakan atau atas apa yang ingin kita lakukan. Jadi manajemen diri ini adalah bagaimana kita bisa mengatur serta mengontrol diri kita sendiri agar semua hal yang kita kerjakan itu balance, nggak ada tumpang tindih gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian seberapa penting manajemen diri itu sendiri terutama di perguruan tinggi. Kebetulan saat ini saya sedang di semester 4 Bapak dan Ibu, jadi udah cukup merasakan gimana transisi antara SMA menuju ke perguruan tinggi. Jadi hal ini tentunya sangat penting agar kita bisa lebih disiplin diri, kemudian meningkatkan motivasi dan produktivitas kita, serta mencapai keseimbangan antara akademik, aktivitas, dan kehidupan pribadi. Karena ketika kita sudah berada di perguruan tinggi, terutama negeri ya, kita bicaranya di negeri, itu akan sangat banyak kegiatan dan pergaulan juga udah agak sedikit berbeda. Sehingga pada saat itu ketika kita nggak bisa memanajemen diri kita sendiri, maka bisa dibilang kita akan stres, kemudian kita akan merasa minder dan lain-lain. Kemudian apa aja sih komponen dari manajemen itu sendiri? Sebenarnya agar kita bisa memanajemen diri kita, terutama untuk adik-adik yang sedang duduk di SMA ataupun SMK, itu cukup lakukan 4 hal ini sebenarnya menurut versi diri saya sendiri ya Bapak dan Ibu. Yang pertama mengelola waktu, kemudian mengatur waktu pembelajaran, mengembangkan diri, komunikasi dan juga relasi sosial. 4 hal ini menjadi komponen yang saling melengkapi satu sama lain dan bisa dibilang kehidupan kita jadi lebih balance, apalagi untuk mereka yang baru menuju ke perguruan tinggi. Mengelola waktu, bagaimana nantinya ketika sudah menuju ke perguruan tinggi, sudah menemui lingkungan baru, bisa mengelola waktu, bisa setidaknya kita punya jadwal tersendiri untuk diri kita sendiri, hal apa yang akan kita kerjakan di hari itu agar tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit dan kita pun tidak akan bingung untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di hari itu. Kemudian mengatur pembelajaran. Kita ketika menuju ke perguruan tinggi harus sudah pandai-pandai mengatur bagaimana caranya kita mengikuti pembelajaran agar lebih efektif. Seperti pada saat di kelas, alat apa yang kita gunakan untuk belajar juga itu sangat mempengaruhi. Semisal ada yang masih menggunakan laptop dengan langsung mengetik apa yang dosen sampaikan. Ada juga beberapa seperti pengalaman saya yang saya lihat mahasiswi masih hanya sekedar memotret slide saja, nggak tahu nantinya mau dibaca atau gimana. Ada juga yang masih menggunakan binder, tulis tangan. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing individu. Mereka cocoknya, efektifnya belajar menggunakan apa. Ketika di sini kita nggak bisa memilih,
apa yang sebenarnya efektif untuk diri kita, itu tentu proses pembelajaran pun akan terhambat. Kita akan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memahami materi. Ketika kita udah tahu bagaimana cara kita belajar efektif, itu cukup waktu di kelas saja kita maksimalkan, itu udah cukup sebenarnya gitu. Jadi akan sangat mempengaruhi waktu yang kita habiskan terhadap efektivitas pembelajaran ini. Jadi harus pintar-pintar mengelola waktu, harus pintar-pintar mengetahui efektivitas belajar kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan diri. Tentu di luar dari akademik, di luar dari kelas perkuliahan di dalam ruangan, kita juga ada yang namanya pengembangan diri, baik itu berupa organisasi, kemudian berupa pengembangan bakat dan juga minat dan lain-lain. Ini juga penting bagi diri kita. Jadi selain kemampuan akademik, pengembangan diri ini tentunya sangat penting, harus dialokasikan juga waktunya ke hal tersebut, karena tidak bisa kita pungkiri ya Bapak dan Ibu ataupun adik-adik sekalian, jadi nggak hanya pengetahuan akademik yang kita perlu kuasai, tapi masih banyak sekali pengetahuan-pengetahuan lain yang harus kita kuasai, seperti salah satunya pengembangan diri. Kita mengetahui potensi apa yang kita punya, kita bisa mendalaminya, dan justru hal tersebut nanti bisa kita kembangkan dan juga kolaborasikan dengan pengetahuan akademik, sehingga menjadilah sebuah skill diri kita sendiri, sebuah potensi diri kita sendiri yang mana kalau bisa menjadi keunggulan tersendiri daripada teman-teman yang lain. Ada ciri khas tersendiri yang mana itu yang nantinya bisa kita jadikan sebagai pisau atau sebagai senjata kita ketika ada di dunia industri nantinya. Kemudian yang terakhir itu ada komunikasi dan juga relasi sosial. Komunikasi dan relasi sosial ini sangat penting karena semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang kita lakukan pasti perlu yang namanya komunikasi dan juga relasi sosial. Kembali lagi, kita sebagai makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, itu pasti perlu yang namanya komunikasi dan juga relasi sosial. Oleh sebab itu, maka untuk adik-adik yang baru menuju ke perguruan tinggi, pintar-pintarlah berkomunikasi, pintar-pintarlah untuk mencari relasi ya Bapak dan Ibu beserta adik-adik sekalian, karena hal ini sangat diperlukan. Ketika kita nggak mampu berkomunikasi di perguruan tinggi, itu pasti akan sangat beban bagi diri kita sendiri. Apalagi terjadinya miskomunikasi, itu pasti akan sangat beban, bahkan insecure, bahkan merasa hal yang aneh-aneh pokoknya. Kemudian relasi sosial, baik itu relasi dengan dosen, dengan teman, ataupun dengan kakak tingkat, itu sangat penting. Sangat penting untuk kita bisa mengetahui informasi-informasi yang seharusnya kita ketahui sebelum kegiatan itu ada. Misal ada program yang namanya Merdeka Belajar. Nah, bisa kita nyari relasinya ke kakak kelas yang sudah melalui hal tersebut. Jadinya kita bisa mengetahui lebih cepat informasi itu. Gitu. Jadi 4 komponen ini menurut saya sudah cukup lah ya untuk kita yang baru menuju ke perguruan tinggi. Ketika 4 komponen ini sudah bisa kita penuhi, maka saya rasa adik-adik yang baru menuju ke perguruan tinggi sudah siap secara mental. Gitu. Jadi tidak kaget-kaget banget ketika nanti di perguruan tinggi. Lalu seperti apa sih sebenarnya di lingkungan kampus? Apa sih sebenarnya yang mungkin terjadi di lingkungan kampus? Jadi ini saya sharingkan sesuai dengan pengalaman saya yang baru sampai semester 4 saat ini. Yang pertama itu rata-rata mereka terlalu ambisi mengikuti banyak organisasi. Itu benar-benar real sekali pada saat semester 1 khususnya ya, pada awal-awal ngampus, semester 1, semester 2. Mereka terlalu ambisius. Mereka mengira dengan banyak organisasi mereka akan lebih dipandang gitu istilahnya, lebih terkenal gitu, secara popularitas lebih kelihatan orang yang banyak organisasinya. Nah, biasanya seperti itu mindset ketika ada di semester awal. Nah, terus yang kedua itu biasanya mereka ngikutin teman, istilahnya FOMO, tanpa tahu tujuan. Mereka banyak temennya ikut A, semuanya ikut A, tanpa tahu apa sebenarnya tujuannya, apa sebenarnya manfaat untuk dirinya, apakah cocok apa enggak sama dirinya. Mereka nggak memikirkan itu. Mereka FOMO, asal ngikutin teman aja gitu. Itu biasanya banyak banget terjadi di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, enggan menolak. Biasanya ketika kita ikut sebuah organisasi, di sana akan banyak sekali tugas-tugas yang dilimpahkan ke kita biasanya. Nah, di saat itu kita juga harus pintar memanajemen diri, yang mana yang sebenarnya
bisa kita kerjakan, yang mana yang sebenarnya ada benefitnya untuk diri kita, gitulah. Jangan sampai kita bekerja istilahnya kayak diperbudak gitu ya, jangan mau sampai kayak diperbudak, harus pintar-pintar manajemen diri. Ketika emang nggak bisa melakukan, bilang nggak bisa, tapi tetap bertanggung jawab sama apa yang menjadi job desk sebelumnya. Misal dalam sebuah organisasi, kalian mempunyai job desk menjadi si acara gitu dalam sebuah event gitu kan. Nah, dalam apa namanya kepanitiaan acara itu pasti ada banyak orang kan, pasti ada banyak orang yang terlibat, nggak diri kalian aja. Nah, di sana pasti ada pembagian tugas. Ketika misal tugas kalian sudah selesai, terus mendapatkan limpahan tugas dari orang lain yang bisa dibilang orang lain itu nggak aktif, tapi malah dilimpahkan ke kalian, itu sebisa mungkin jangan mau. Karena itu juga akan memakan spare waktu yang panjang. Dan itu bisa dibilang membuang waktu kita, kemudian kegiatan kita yang seharusnya kita lakukan bisa terhambat. Itu yang biasanya terjadi pada teman-teman ataupun adik-adik yang baru melangkah di semester 1, semester 2. Sering dimanfaatkan dan kitanya yang enggan menolak. Padahal sekarang saya sangat bersyukur sekali bisa sharing hal ini biar nggak banyak terjadi hal seperti itu lagi. Jadi kalau memang kita merasa kita udah melaksanakan tugas, kemudian kita udah bertanggung jawab sama tugas kita, namun ada limpahan tugas lain yang harus kita kerjakan, terus kita merasa nggak enak untuk nolak, nggak apa-apa, ditolak saja, semasa kita sudah bertanggung jawab sama kerjaan kita, apa yang menjadi kerjaan kita sudah selesai, udah gitu. Sama biasanya ketika organisasi dalam sebuah kampus itu akan banyak memakan waktu seperti rapat, kemudian banyak sekali. Nah, di sana juga kita harus pintar-pintar manajemen waktu. Di mana saat kita dibutuhkan itu hadir, tapi ketika kegiatannya dirasa agak kurang jelas, seperti mungkin kumpul-kumpul, nggak ada pembahasan terkait kepanitiaan tersebut, bisa kok izin mendahului gitu. Jadi itu salah satu cara kita manajemen diri kita. Jadi nggak seharusnya semua hal itu diikuti sampai akhir jika emang itu tidak penting gitu. Jadi banyak sekali kita ngomong izin aja biasanya takut di semester 1 sampai semester 2 itu. Jadi itu perlu dihilangkan. Jadi manajemen lah diri dengan baik, semasi itu nggak penting, semasi itu nggak ada benefitnya buat kita, nggak apa-apa, kita nolak aja, kita bilang nggak bisa sejujurnya, daripada kita memaksakan diri, waktunya banyak kebuang gitu. Kemudian itu yang terakhir udah saya sampaikan, berusaha selalu hadir, berusaha selalu mengikuti semua kegiatan yang ada, padahal itu sebenarnya bisa diefisiensikan. Kita bisa hadir mungkin pada saat awal acara gitu kan, di pertengahan sampai akhir itu mungkin acaranya udah bisa ditinggalkan, yang seharusnya kita bisa izin mendahului, izin saja, nggak apa-apa, daripada kita meluangkan banyak waktu, sedangkan di sana kita nggak ada peran apa-apa, kemudian banyak waktu yang kebuang. Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya ya. Jadi itu kurang lebih yang kemungkinan terjadi di perguruan tinggi yang perlu kita persiapkan dari sekarang, mental, terutama fisik, dan kepercayaan diri tentunya ya. Jadi ketika kita udah bisa manajemen diri kita, percaya bahwa apa yang telah kita jadwalkan, apa yang telah kita susun di terhadap diri kita, itu adalah ini agenda saya gitu. Jangan sampai termakan oleh orang lain, jangan sampai agendanya itu bubar oleh aktivitas-aktivitas lain yang sebenarnya nggak bermanfaat. Jadi seperti itu. Oke, mungkin nggak banyak ya, jadi nanti lebih banyak di diskusi sebenarnya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya manajemen diri yang baik itu merupakan kunci sukses dalam persiapan memasuki perguruan tinggi. Ketika kita udah bisa mengendalikan diri kita, tahu apa yang harus kita lakukan, tahu apa yang harus kita batasi, itu merupakan salah satu kunci sukses kita. Salah satu caranya kita untuk lebih sehat secara mental dan lain-lain ketika duduk di perguruan tinggi, itu caranya kita untuk lebih efisien mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen-komponen tadi itu sekitar 6 komponen, itu sebenarnya sudah menjadi
salah satu komponen yang cukup ya Bapak dan Ibu beserta adik-adik sekalian untuk kita siap di perguruan tinggi, untuk kita bisa beradaptasi di perguruan tinggi. Jadi pada intinya ketika kita memasuki perguruan tinggi itu bisa dibilang banyak sekali hal yang sebenarnya belum kita tahu karena kita terlalu takut ya, apalagi baru-baru kan, baru semester 1, baru semester 2, karena kita terlalu takut pada akhirnya kita mengiyakan semuanya, baik itu organisasi apapun itu diikuti, terus ngikut-ngikut teman gitu kan. Jadi secara secara waktu itu banyak terpotong, namun secara manfaat serta secara benefit untuk dirinya kita sendiri itu nggak ada. Itu sebenarnya yang banyak sekali terjadi. Makanya dengan adanya webinar pada hari ini, saya harapkan nanti bisa ditonton oleh banyak adik-adik lagi yang menuju ke perguruan tinggi sehingga mereka bisa lebih mempersiapkan dirinya, dan ketika nanti udah terjun di perguruan tinggi tidak terlalu kaget serta sudah dari apa yang saya sampaikan pada hari ini sudah ada pengalaman, jadi nggak sampai hal seperti itu terjadi lagi. Oke, mungkin nanti adik-adik yang menonton video ini ataupun Bapak dan Ibu, sebenarnya Kalista Foundation itu mempunyai banyak sekali program khusus untuk anak muda, apalagi mereka yang baru menuju perguruan tinggi, usianya masih masuk ke kategori kami. Itu boleh dicek program kami karena ada banyak sekali program untuk anak muda, seperti kursus keahlian secara gratis, seperti public speaking, kemudian menulis, digital marketing, kemudian ada juga bantuan modal usaha, kemudian ada juga melawan human trafficking atau perdagangan manusia, kemudian ada juga magang, baik itu praktik sebagai MC ataupun sebagai narasumber. Banyak sekali program yang bisa kalian akses untuk melengkapi komponen pengembangan diri tadi. Jadi kan ada salah satu komponen untuk kita bisa manajemen diri adalah pengembangan diri. Ini bisa dijadikan salah satu pengembangan diri, bisa dijadikan juga sebagai relasi. Jadi nanti kalian akan mendapatkan banyak relasi yang bisa kalian saling bertukar pikiran sehingga relasinya bisa lebih luas di luar dari dunia perkuliahan. Nah, bisa hubungi ini kontak saya sendiri di 085 737 075 615 atau bisa juga melalui website kami di www.kalistafoundation.org atau mungkin lewat Instagram kami. Biasanya kami lebih aktif di Instagram @kalista_foundation. Baik, mungkin terakhir sebagai kutipan ya dari Jim Rohn, itu waktu sebenarnya lebih berharga dibandingkan uang ya adik-adik beserta Bapak dan Ibu sekalian. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang namun tidak dapat lebih banyak waktu. Jadi uang itu masih bisa kita dapatkan masih ada waktu ya Bapak dan Ibu sekalian. Namun ketika waktu itu udah habis, itu nggak bisa kita putar lagi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini karena mungkin partisipannya sedikit pada hari ini. Jadi saya harapkan nanti bisa ada diskusi ya Bapak dan Ibu meskipun secara orang tuanya yang hadir pada hari ini mungkin bisa banget kita saling-saling sharing di sini, apalagi mempunyai anak yang baru menuju ke perguruan tinggi. Bisa sama-sama sharing di sini ya Bapak dan Ibu sekalian, dan nantinya juga webinar pada hari ini rekamannya akan kami publish di YouTube kami. Semoga nantinya ada anak muda yang menontonnya gitu. Dan mungkin sekalian saya sampaikan di sini ya Bapak dan Ibu sekalian saya meneruskan informasi bahwa yang menjadi kendala dan juga yang menjadi hal yang kami sedihkan itu sebenarnya kami banyak sekali menyelenggarakan acara webinar yang seperti ini, kemudian program-program terkhusus untuk anak-anak muda kurang mampu, kami menyediakan fasilitas, kami memberikan wadah, namun kami masih agak sedikit terkendala dan agak sedikit bingung gitu, kenapa sangat minim sekali anak muda yang mau mengikutinya gitu. Padahal kalau secara informasi kami sebenarnya udah ke berbagai kampus, kemudian sudah meminta bantuan juga kepada Bapak dan Ibu dari Kalista Community,
itu. Tapi ya seperti yang Bapak dan Ibu lihat sekarang, itu masih sangat minim yang mengikuti, padahal hal ini sebenarnya sangat penting untuk diri mereka. Itu juga termasuk di program-program kami, seperti ada talk show anak muda bersuara. Di usia muda mereka sudah bisa sharing ya, kapan lagi ya Bapak dan Ibu sekalian, di usia 16, 17 sampai dengan 20 tahun itu mereka sudah bisa menjadi narasumber, dan itu ajangnya nasional. Berbagai daerah itu menyaksikan ya Bapak dan Ibu sekalian, walaupun secara virtual itu bukanlah hal yang mudah tentunya bagi mereka di usia muda, tapi itu seringkali tidak dimanfaatkan. Hanya beberapa anak-anak muda saja yang mau. Itu yang masih menjadi PR buat kami di Kalista Foundation, karena memang program kami ini terkhusus untuk anak muda sebenarnya, tapi kembali lagi minat dan niat dari mereka yang belum bisa kami pick up, sehingga kami bisa mendapatkan mereka di setiap program ataupun di setiap webinar-webinar yang kita selenggarakan. Jadi mungkin besar harapan kami untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini bisa membantu secara informasi ya Bapak dan Ibu, dibantu untuk meneruskan jika mungkin punya mahasiswa atau punya grup-grup anak muda, dibantu untuk menyampaikan bahwa ada yang namanya Kalista Foundation yang siap memfasilitasi dan mewadahi mereka untuk menggali potensinya, kemudian untuk mengembangkan bakat mereka. Jadi di sini ajang untuk mereka belajar sebenarnya. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada webinar hari ini mengenai tips manajemen diri menuju perguruan tinggi. Untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, mungkin jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan ya Bapak dan Ibu sekalian. Sembari saya share link absen pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu. Selamat sore, Kak Komang. Halo sore Bapak Bugi. Ya, ini semangat dan etos kerjanya Mbak Komang ini luar biasa. Saya apresiasi. Terima kasih Cuma Bapak. saya jarang bisa gabung karena ada kesibukan juga. Uh, mungkin dari tema yang tadi sudah disampaikan, saya ingin menitik beratkan sebenarnya yang perlu ditekankan itu adalah akses dan informasi untuk beasiswa pendidikan. Itu sangat menarik, Mbak, kalau itu diangkat. Dan di Indonesia ini, LPDB, salah satunya di bawah Kementerian Pendidikan Nasional itu dana dan anggarannya besar sekali. Mau S1, S2, mereka memberikan program beasiswa itu, bahkan sampai ke luar negeri. Tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Nah, kalau itu bisa diangkat oleh Kalista Foundation, dan itu informasi itu secara mendetail itu bisa disampaikan, dan ini tentunya akan jauh lebih menarik buat anak-anak muda tersebut, Mbak, menurut saya. Terlepas dari dana CSR lainnya ya, tapi di kementerian kita, Kementerian Pendidikan itu nggak banyak yang paham dan tahu mengenai LPDP. Ini besar sekali, dan itu barusan kalau nggak salah Pak Jokowi itu menambah jumlah dana beasiswa yang dianggarkan melalui LPDP, triliunan itu. Nah, mungkin itu bisa digali sehingga pada saat nanti Mbak ingin membuat satu subjek mengenai hal tersebut, saya yakin pesertanya pasti banyak sekali, Mbak. Itu saran saya sih, Mbak. Terima kasih, Mbak Komar. Iya, atas sarannya. Tadi beasiswa apa Pak namanya Pak? Agak sedikit terputus. LPDB, LPDB. Itu bisa di Google. LPDB. London, Papa, Delta, Bravo. LPDP apa LPDB? LPDP, sorry. LPDP. LPDB. Ya, London, Delta, Papa, Delta. Di Google banyak sekali dan besar sekali. Nah, itu banyak tersosialisasi dengan baik. Itu sih menurut saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Budi atas sarannya. Nanti mungkin kami coba gali informasinya lagi.
sebenarnya di bulan ini kami memang fokuskan temanya itu studi Smart Week ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi akan banyak temanya itu mengarah pada perguruan tinggi, kemudian beasiswa. Kemarin kami sempat mengadakan webinar tentang beasiswa Bank Indonesia, tapi itu juga nggak terlalu banyak partisipasinya, sekitar 30, tapi lumayan. Kemudian rencananya juga kami akan menyelenggarakan webinar terkait beasiswa di luar negeri, tapi kami masih mencoba menghubungi narasumber yang ada di luar negeri seperti Pak Rusli kemarin, semoga bersedia seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kembali lagi, tapi nanti kami coba atur polanya lagi ya, bagaimana caranya kami bisa menjangkau. Ini sebenarnya ada dua hal, antara mereka yang nggak dapat informasi dari kami, nggak sampai informasinya ke mereka, atau memang minat dari mereka yang minim. Itu sebenarnya dua hal yang masih jadi tanda tanya. Tapi kami di Kalista Foundation itu berusaha untuk terus menciptakan program-program yang sekiranya bisa bermanfaat untuk mereka. Seperti sekarang mungkin walaupun sedikit yang hadir, tapi tetap kami selenggarakan karena ada rekamannya. Nanti coba kami publish di YouTube kami. Semoga nanti ada banyak yang menonton juga. Gitu. Terima kasih Pak Bugi. Nanti kan coba kami carikan narasumber yang kira-kira berkompeten di hal itu dan bisa sharing juga bersama kami di sini. Untuk Bapak dan Ibu sekalian. Iya Pak. Ada yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu, silakan sebelum kita akhiri Zoom pada hari ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini Ibu Puji, Ibu Rini, ada yang ingin ditanyakan? Link absensinya sudah diruncat ya Bapak dan Ibu, bisa diisi dan nanti akan secara otomatis via Gmail dikirimkan e-sertifikatnya. Ini juga ada Bapak Barita, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Tidak hanya seputaran topik tadi yang kita bahas ya, karena itu kan ranahnya lebih ke adik-adik SMA ataupun SMK, tapi mungkin lebih ke sarannya untuk Kalista Foundation atau gimana itu silakan kita manfaatkan pada hari ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, mumpung waktunya masih ada. Silakan Bapak dan Ibu. Dari Ibu Rini atau Ibu Puji mungkin? Baik, sebenarnya udah tidak ada ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin baik, ini ada yang baru bergabung. Memang kebanyakan yang aktif itu adalah orang tuanya daripada anak-anaknya ya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung ya Bapak Abdul Rohman. Jadi tadi udah sempat pemaparan, mungkin terlewat, nanti bisa saya kirimkan link recordnya ya Bapak Abdul Rohman. Jadi itu ya Bapak dan Ibu sekalian, sharing pada hari ini. Semoga apa yang telah kita sharingkan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mereka adik-adik yang baru menuju ke perguruan tinggi, karena bulan-bulan ini memang bulan-bulan persiapan menuju ke perguruan tinggi. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kurang lebih di sini ada 7 orang yang telah mendengarkan saya pada hari ini. Semoga nanti bisa dibantu untuk meneruskan informasinya kalau ada anak muda ataupun ada grup anak muda ataupun Bapak Ibu di sini ada sebagai guru ataupun dosen, itu bisa dibantu untuk menyampaikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sangat besar harapan kami Kalista Foundation bisa menjangkau lebih banyak lagi anak-anak mudanya gitu, karena memang tujuan program kami adalah untuk anak muda. Tapi kami mulai berbenah ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu agak sedikit merasa berbeda gitu dari Kalista Foundation, karena kan sebelum-sebelumnya tema-tema kami random ya Bapak dan Ibu. Kami sebelumnya itu mengikuti kemauan pasar, mengikuti apa yang audiens butuhkan, sampai kami melupakan bahwa visi kami itu loh sebenarnya untuk anak muda gitu. Makanya pada bulan ini kami fokuskan itu temanya studi Smart Week, karena mengingat juga banyak mereka yang bulan-bulan ini mereka persiapan menuju ke perguruan tinggi, sehingga itu topik yang kami ambil. Dan dengan risiko ya seperti ini Bapak dan Ibu, akan
sangat sedikit partisipasinya, tapi nggak apa-apa. Yang namanya proses tetap kita jalani ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin yang hadir pada hari ini, yang sudah mendengarkan saya dari tadi ngomong itu juga bisa membantu. Mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu. Mari sama-sama kita gerakkan anak muda untuk bisa mendapatkan informasi, mendapatkan akses, mendapatkan fasilitas secara gratis tentunya. Kami berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak muda di Indonesia, calon-calon generasi penerus bangsa ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon bantuannya untuk diteruskan informasinya bahwa ada Kalista Foundation yang siap memfasilitasi mereka. Namun sampai saat ini kami masih susah menjangkau anak-anaknya. Kami masih akan tetap kami usahakan. Untuk itu, ketika banyak orang, karena kalau kami sendiri itu sangat susah Bapak dan Ibu tersebar informasinya. Tapi nanti kami harapkan di grup Kalista Community yang ada sekitar 500 orang, itu satu orang bisa menyampaikan informasinya ke orang lain, itu tentu akan lebih cepat lagi tersebar informasinya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin next kita bisa buat meeting bareng-bareng sama tim Kalista Community yang ada di grup tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah bergabung. Jadi nanti bisa kita saling bertukar pikiran, nanti bisa saling membantu satu sama lain, terutama untuk meneruskan informasi dari kami. Baik, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada room hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan ya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sekali lagi apa yang kita sampaikan pada hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Mungkin bisa via record Zoom pada hari ini yang akan kami upload pada YouTube nantinya. Seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga nanti kita bisa ketemu kembali di next webinar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.